Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa marifatak. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal halimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan kali ini, yang mana ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, yang mana melalui pesan-pesan WhatsApp, yang mana beliau adalah sedulur-sedulur 313 Asmaul Husna, yang bertanya kepada saya tentang orang-orang yang berzikir katanya kayak sambil bergoyang ataupun menggeleng-gelengkan kepalanya katanya berlebihan. Lalu beliau meminta saya agar saya bagaimana sikap dan tanggapan saya ketika melihat orang-orang zikir seperti itu. Dan yang tadi sesuai cuplikan video yang awal video ini tadi saya tampilkan, kurang lebih videonya seperti itu. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, zikir itu adalah kan menuju kita untuk ketenangan jiwa, untuk ketenangan hati, yang mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun ngedauh, ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Ini sangat merentet dengan sesuai judul pada kesempatan kali ini. Sebelum saya bahas terlalu dalam, yang pertama saya akan mengingatkan kepada sedulur-sedulur semuanya, terkhusus kepada sedulur 313 Asmaul Husna dimanapun berada, maupun di dunia maya maupun dunia nyata. Yang pertama, kita manusia biasa yang mana tidak pantas dan tidak ada haknya untuk menjudge seseorang, untuk menjudge amaliyah seseorang yang mana kita katakan salah, yang mana apalagi ketika kita mengatakan sesat, saudara. Karena yang sesat dan tidaknya, salah dan tidaknya, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, terkait zikir-zikir kayak bergoyang, zikir-zikir atau menggelengkan kepala secara berlebihan, kalau menurut saya hal-hal seperti itu sudah biasa, saudara. Bahkan bagi orang-orang yang telah mendalami toriko, itu kalau ada zikir seperti itu tidak jadi masalah, saudara. Dan tidak ada bid'ah lah apalah, itu tidak. Karena apa? Hakikatnya orang yang sedang bercinta, orang yang sedang mabuk kepayang keedanan ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu akan mengeluarkan rasa mahabbahnya yang sangat begitu luar biasa. Itu mah bukannya goyang. Turun, sedulur pun mampu membedakan mana orang yang goyang joget dan mana ketika orang ini goyang penuh dengan kemahabbaan, dengan keedanan kecintaan yang sangat begitu luar biasa. Kalau yang seperti tadi, sesuai cuplikan video awal saya, itu video zikir bukan goyang, tapi saking mahabbahnya yang sangat begitu luar biasa, kecintaan zikirnya yang sangat begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajar-wajar saja ketika orang seperti itu. Kenapa hal-hal seperti itu harus dikaitkan bahkan dipermasalahkan? Ini orang-orang yang tidak mempunyai kerjaan. Seharusnya kalau mau mempermasalahkan saja orang-orang yang sering mabuk-mabukan,
orang-orang yang sering memutuskan tali silaturahmi kepada sahabat-sahabatnya. Kalau mau mempermasalahkan anak yang tidak mau silaturahmi kepada orang tuanya. Bukan dengan menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Bukan dengan malah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Ini katanya kalau jikir-jikir goyang, katanya sesat, bid'ah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hakikatnya orang-orang yang mengatakan bid'ah, orang-orang yang menyesat-nyesatkan amaliyah-amaliyah orang lain, maka orang-orang tersebut sama juga ingin menjadi Tuhan, saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena hakikatnya sesat dan tidak amaliyah seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pun ketika amaliyah itu di Indonesia itu banyak, saudara. Jangankan di Indonesia, bahkan jutaan dunia pun banyak amaliyah. Saya kasih contoh. Begitupun kendaraan. Memang kendaraan terfokus hanya satu kendaraan? Kan tidak. Contoh, apakah kendaraan hanya terfokus dengan kendaraan motor Beat? Atau apakah terfokus kendaraan hanya dengan motor Vario ataupun motor PCX? Kan tidak. Itu bagaimana sukanya orang tersebut. Mau kendaraan PCX monggo, mau kendaraan Vario monggo, mau kendaraan Beat monggo. Bagaimana cocok dan hati-hatinya. Apakah ada ketika ada orang ini beli motor, dia pengen motor PCX, lalu orang yang motor Vario ini disalah-salahkan sama dia. Wah, ini motor ini nggak baik, ini bukan motor SNI, bukan motor legalitas Indonesia. Legalitas Indonesia dari mana? Itu memang sama-sama motor keluaran dan diproduksi dari negara Indonesia, saudara. Masa orang harus beli motor yang sama seperti dia? Ya kan tidak mungkin. Itu salah satu analogi yang saya berikan. Begitupun kepada amaliyah-amaliyah zikir. Amaliyah-amaliyah zikir ini banyak, saudara. Ada orang yang keedanan luar biasa, konsep mahabbah zikir yang sangat luar biasa. Ketika dia telah edan mabuk kepayang, jadi dia itu bergetar hatinya yang sangat begitu luar biasa. Lalu banyak juga amaliyah-amaliyah zikir, apalagi ketika orang-orang ini telah mendalami toriko. Kalau zikir-zikir seperti ini, itu telah tidak heran, terkecuali orang yang belum pernah memasuki dan mendalami zikir-zikir toriko. Orang ini menganggap, wah, bid'ah ini zikir apaan ini, seperti itu. Karena apa? Maklum, saudara, karena kapasitas keilmuan seseorang itu terbatas. Contoh kayak ada orang ngomong seperti ini, wah gue baru tahu ini, seujug-ujug ada zikiran seperti itu. Nah, berarti kapasitas dia pengetahuannya segitu, gitu loh. Pengetahuan dia di bidang keilmuan itu ya berarti segitu. Kecuali dia tahu ini, oh amaliyah zikir A begini, oh amaliyah zikir B seperti ini, oh amaliyah zikir D seperti itu, baru itu pengetahuannya top markotop, saudara. Ya ini mungkin cuman tahu zikiran begitu doang. Mungkin kan kalau orang pada keumumannya kebanyakan mungkin hanya sekedar mendengar zikir itu kayak tahlilan saja. Ketika dia mendengar zikir-zikir toriko, ya mungkin dia beranggapannya lain. Nah, ini seperti itu. Maka hati-hati, kita jangan menjudge yang bukan tentang apa yang telah kita ketahui. Karena amaliyah apapun, kalau tujuannya untuk mengantarkan umat sampai kepada Allah, mengantarkan umat untuk cinta kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada Allah, maka terjamin amaliyah tersebut itu akan ada dalam ridho dan kasih sayangnya Allah. Lalu yang sesat seperti apa? Contoh, kalau misalkan yang sesat, orang zikir lalu ada orang zikir ini ngaku-ngaku nabi. Nah, ini 100% orang ini sesat, saudara. Karena kita mempercayai di agama Islam yang sangat kita cintai, ini adalah nabi terakhir, Khotaman Nabiin, ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya akan menambahi sedikit hitung-hitung sama-sama saling berwasiat kepada kaum muslimin wal muslimat. Saya jadi teringat dengan dahuannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau mengatakan, "Idza dzikrullah wazilat qulubuhum."
jika disebut namanya Allah, maka hatinya akan bergetar, saudara. Kenapa Allah ngedau seperti itu? Kalau orang belum bisa bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Kita sebut nama Allah di mana? Ketika kita sedang istiqomah, ketika kita sedang mengamalkan amalia, tentang zikir, pasti kita akan bergetar. Jadi wajar ketika ada zikir-zikir torikoh, ketika orang tersebut bergetar, bahkan kepalanya goyang atau apapun itu bergerak badannya, maka orang tersebut sama juga telah mendengarkan dauhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika kita bergetar, pasti tubuh kita pun akan bergerak, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya pun jadi teringat dengan sahabatnya baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau bernama Sayyidina Ja'far At-Thayyar, yang mana beliau itu ketika berzikir, beliau itu bergetar badannya. Bahkan pernah beliau itu sampai berdiri ketika berzikir. Karena apa? Saking telah cinta begitu sangat luar biasa ketika dia menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Rasulullah SAW, maka dia pun bergetar, kepalanya mabuk kepayang keedanan ke Gusti Allah. Lalu Sayyidina Ja'far At-Thayyar, beliau pun bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah saya salah atau benar ketika tadi saya sedang berzikir? Saya karena saking cinta, saking saya memasuki dalam kalimat-kalimat zikir tersebut, saya sampai bergetar hati saya, bahkan badan saya pun bergerak, bahkan saya sampai berdiri. Ya Rasulullah, apakah ketika saya berzikir sedemikian rupa, menggerak-gerakkan badan saya, bahkan saya sampai berdiri, apakah saya salah? Kalau misalkan saya salah, tolong ya Rasulullah, beritahu saya." Lalu Rasulullah pun menjawab pertanyaan sahabatnya. Ini Sayyidina Ja'far At-Thayyar. Apa katanya baginda Rasulullah? "Ya sahabatku, engkau ini mengikuti wajahmu, akhlakmu, perilakumu, zikirmu sama seperti aku," katanya baginda Rasulullah. Maka Sayyidina Ja'far At-Thayyar langsung memeluk baginda Rasulullah. Sayyidina Ja'far At-Thayyar zikirnya suka bergerak, zikirnya suka berdiri, bahkan suka bergoyang. Apakah Anda berani mengatakan Sayyidina Ja'far At-Thayyar, sahabatnya baginda Rasul, yang telah digandeng oleh Rasul, yang dijamin baginda Rasul, Sayyidina Ja'far At-Thayyar digandeng oleh Rasul, akan masuk ke surganya Allah? Apakah kalian berani mengatakan zikir-zikir goyang tersebut seperti Sayyidina Ja'far At-Thayyar itu sesat? Pertanyakan keimananmu, pertanyakan keimanan dan ketauhidanmu, saudara. Kalau kau mudah menuding-nuding orang salah, kau mudah menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain, maka engkau sama juga ingin menjadi tangan kanannya Tuhan, saudara. Karena yang hakikatnya, yang mampu mengetahui sesat dan tidaknya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pantas manusia biasa, kita tidak pantas manusia yang berlumur dosa menjas seseorang, menyalahkan amaliyah orang, apalagi mengatakan sesat amaliyah orang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu bisa kita ambil dalam kesimpulan video kesempatan kali ini, Sayyidina Ja'far At-Thayyar, sahabatnya baginda Rasulullah SAW, beliau pun ketika berzikir karena saking mahabbahnya, saking mabuk kepayang keedanan ketika sedang berzikir, beliau bahkan sampai menggelengkan kepala, bahkan sampai berdiri. Lalu jawaban baginda Rasul, Sayyidina At-Thayyar dibolehkan, bahkan baginda Rasul memuji-muji Sayyidina Ja'far At-Thayyar, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kali ini akan saya tutup juga, saya akan memberikan sedikit kalimat lagi. Orang-orang yang sering menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain, apalagi yang sering mengatakan orang zikir toriko itu katanya joget-joget, kalian ini apakah tidak bisa membedakan mana orang yang joget dangdut dan mana orang ketika sedang joget dalam berzikir saking mahabbahnya? Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila mana
apa yang saya sampaikan salah, yakinlah semata-mata kebodohan dari saya. Bila mana apa yang saya sampaikan benar, yakinlah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.